Sensasi baru, nikmati waktu. Tujuannya ngehantam siapa? Kalau saya kan berusaha, saya nggak mau bilang saya yang paling gitu ya. Saya berusaha dan saya juga tahu ada beberapa teman yang juga oke dalam dunia HAM. Nah saya pengen mempromosikan HAM di cara-cara yang lebih populis. Hari ini kan YouTubean orang semua. Saya punya sepupu yang YouTubers, saya punya temen, saya punya klien saya juga YouTubers. Mereka bilang oke, YouTube. Terus Uta juga di sini, mana si Uta tuh ya kan? Di TV One juga, Bang, nih digital nih Bang, ke depan nih Bang gitu. Nah udah akhirnya saya dengerin juga lagunya Bad Religion kan, Digital Boy. Pernah denger nggak? Mesti pasang lagunya Digital Boy. Ya. Nah jadi memang ke depan itu memang digital, sosmed kayak gini-gini penting. Jadi ya terus saya lihat banyak respon di YouTube juga. Beberapa YouTubers juga ngundang saya meskipun nggak ditayangin. Ya kan? Ada yang palanya botak tuh ya kan. Nggak ditayangin serius? Mungkin nggak berani kali ya kan. Nunggu momen. Saya sih nggak ngomong apa-apa, saya cuma jawab pertanyaan dia kan. Jadi akhirnya saya pikir ya udahlah bikin YouTube. Maksudnya agak seru juga sih dan seneng. Kan biasa kan di wawancara begini saya yang banyak ngomong. Di situ saya yang wawancara orang, gitu. Jadi agak enak juga. Dulu saya waktu kuliah, waktu SMP saya kan pernah jadi wartawan juga. Kuliah juga pernah dikasih kerjaan jadi reporter radio. Meskipun cuma 2-3 bulan gitu. Gara-gara habis itu tipes kan saya. Demam berdarah. Kebanyakan acara. Nah akhirnya mulai lagi nih nge-YouTube. Tapi saya coba lebih spesifik lah. Saya nggak mau seperti orang-orang agak bombastis. Tadinya mau bombastis. Cuman pikir-pikir udah ngajak teman-teman dulu dengan isu-isu yang menurut saya penting orang tahu. Gitu. Ini kan jadi abang kan tidak sengehamtam yang kan kesannya dipersepsikan kayaknya wah mukulin orang gitu kan, kesannya kan begitu gitu. Kayak apa namanya, kayak Batman ya, Smackdown, papau gitu kan gitu. Bang, abang itu kan apa ya, orangnya kritis. Saya mantan foto model, asik. Majalah apa ya? Mantan foto model di majalah dinding rumah ya kan. Dari itu rumah sendiri lagi, kamar sendiri. Ya itu kan ya pasti telinga pemerintah tuh panas lah gitu. Copot. Panas. Kayak film kartun udah pernya gitu copot gitu. Itu ada nggak sampai yang ya ancaman-ancaman apalah gitu ke abang? Ada. Macem-macem diancem. Ya ancam itu kan sifat ya, kata sifat. Ya bisa verbal, bentuknya bisa telepon. fisik, suara, kata-kata. Apa? Misalnya? Ya kalau fisik disabotase pernah. Disabotase gimana? Maksudnya lagi acara di mana dikerjain, kayak gitu-gitu pernah. Ya serangan fisik juga pernah, cuman nggak terlalu gimana Bang. Adalah beberapa yang saya nggak perlu cerita. Berarti kritik nggak masyarakat. Kalau diancam mah sering. Diancam sering. Lewat apa? Telepon, SMS, WA? Ya rata-rata sih banyak dari orang yang nggak tahu. Apalagi sekarang banyak sosmed kan. Jadi banyak di inbox saya. Saya Facebook saya sudah saya tutup karena menurut saya udah nggak sehat tuh Facebook. Ya itu banyak difitnah sekarang lagi musim. Saya karena saya lawyer, saya punya klien ngurusin kasus tanah. Klien saya berkasnya bagus, jadi musuh saya yang sebetulnya ngaco gitu menurut saya. Cuman mereka pakai buzzer, saya yang dihantem. Tapi saya nggak mau ngeladenin yang begitu-begitu. Karena ini urusan hukum, kita adu bukti secara hukum aja, nggak usah adu mulut gitu, nggak usah adu di sosmed, itu saya nggak mau. Terus nyerang pribadi, itu artinya dia udah nggak punya. Nyerang pribadi itu banyak di rapat antar kementerian, ya pejabat-pejabat itu kan juga banyak yang baik sama saya. Jadi nanti ngundang saya jadi narasumber atau hadir di rapat itu, selesai saya pulang, terus nanti ada satu open mic gitu bilang jangan percaya dia,
karena dia Ahmadiyah, apalah segala macam. Oke. Yang begitu-begitu ada. Tapi Jadi jalan terus ya, Bang? tapi saya menikmati ya kerja. Jalan terus ya. Saya- Bela HAM, bela apa? Saya banyak belajar dulu dari Munir ya. Dan juga banyak belajar dari beberapa teman yang di bidang HAM juga. Oke. Jadi sebenarnya saling bertukar bagaimana caranya menjaga konsistensi, tetap berintegritas dan lain-lain. Oke. Teman-teman di luar, saya dulu waktu kuliah S2, saya punya profesor namanya Kevin Boyle, keren banget tuh orang. Saya juga banyak jadi saya nggak cuma diajarin sama dia, tapi saya banyak ngobrol sama dia. Alhamdulillah saya banyak ketemu orang-orang yang ya mungkin belum memuaskan saya, tapi saya banyak belajar dari mereka. Oke. Termasuk dari orang-orang yang saya nggak pernah ketemu, misalnya Sir Alex Ferguson. Ya kan? Wih, serius. Gimana caranya? Maksudnya belajar dari profil-profil orang kayak gitu ya kan, atau Oke. dari apa namanya Jurgen Klopp ya gitu kan. Maksudnya saya suka baca profil-profil orang Oke. gitu, termasuk profil penjahat. Hmm. Kenapa nih orang bisa existing seperti ini, seperti itu dan lain-lain. Saya cuman riset untuk belajar dan lain-lain. Nah itu Oke. Ya termasuk untuk belajar dari mereka ngadepin situasi, ngadepin ancaman. Karena tuntutan kerjaan Oke, saya oke. di bidang hukum juga sebagai lawyer juga kadang-kadang harus tahu triknya, harus tahu ininya, harus mewakili orang. Dan satu lagi nih Indi, saya orang yang menikmati supportnya korban atau supportnya orang yang dukung saya, orang yang klien Bela. Saya pernah banyak banget Ibu Sumarsi itu yang suka korban Semanggi. Ya, ya. Dia suka kasih banyak ide yang dia sebenarnya nggak sadar, tapi itu jadi ide buat saya. Oke, oke. Saya Singkat cerita, pokoknya abang akan jalan terus ya, maksudnya ngebela HAM, jalan terus, ya kan? Ya, saya Akan nggak selesai tahu. nggak sih? Singkat aja nih bang, akan selesai nggak sih penyelesaian semua persoalan HAM di Indonesia? Kadang-kadang yang sekarang atau penting kapan? ya, kalau saya juga belajar sebisa mungkin dari tenaga yang saya punya ya, ngelihat dari beberapa kasus di tempat lain ya, atau di zaman yang lain. Kadang-kadang tuh bukan target akhirnya. Orang awam kan suka tanya kapan Wiranto diadili misalnya kayak Selesainya gitu. kan bentuknya begitu. Tapi kadang-kadang bukan soal penting atau enggak Wiranto diadili atau Prabowo diadili, tetapi proses kita mengingat, menuntut, mendesak itu sudah salah satu angle penting untuk membatasi orang-orang itu nggak semena-mena lagi. Meskipun ada orang lain yang semena-mena juga mirip-mirip kayak gitu. Oke. Jadi proses itu juga penting, bukan semata-mata soal selesai. Karena nanti perdebatan kalau saya bilang penting, nanti Indi tanya lagi.